Shalom, saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang akan menuntun hidup kita hari ini, besok, dan seterusnya. Sebelumnya mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur buat kesempatan yang Engkau berikan bagi kami untuk merenungkan firman-Mu. Tolong kami agar kami dapat memahami firman-Mu dan mampukan kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam hidup kami hari demi hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema renungan kita pagi ini adalah kebahagiaan orang berhikmat. Terambil dari Amsal pasal 3 ayat 13 dan 14 yang berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, sebelum kita mengetahui kebahagiaan orang berhikmat, kita perlu tahu terlebih dahulu seperti apa ciri khas daripada orang berhikmat itu. Apakah orang berhikmat adalah orang yang memiliki IQ tinggi? Atau apakah orang berhikmat itu sama seperti kaum sofis yang beranggapan bahwa mereka tahu jawaban untuk semua pertanyaan? Nah, di dalam pasal 3 ayat 1 dan seterusnya ini terkandung penjelasan tentang seperti apa ciri khas daripada orang berhikmat itu. Yang pertama, orang berhikmat tidak melupakan ajaran Tuhan. Orang berhikmat memelihara perintah Tuhan di dalam hatinya. Dalam Mazmur pasal 119 ayat 97 sampai ayat yang ke-100, Daud berkata, betapa ku cintai Taurat-Mu, aku merenungkannya sepanjang hari. Perintah-Mu membuat aku lebih bijaksana, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titah-Mu. Yang kedua, orang berhikmat adalah orang yang hidup di dalam kasih dan kesetiaan. Karena dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni. Amsal 16 ayat yang ke-6. Yang ketiga, orang yang berhikmat adalah orang yang percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, mengikuti Tuhan dalam segala atau mengakui Tuhan dalam segala lakunya. Yang berikut, orang yang berhikmat adalah orang yang takut akan Tuhan. Karena takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amsal 1 ayat yang ke-7. Yang berikut, orang yang berhikmat memuliakan Tuhan dengan segala harta miliknya. Dan yang berikut, orang yang berhikmat tidak menolak didikan Tuhan. Lalu, kebahagiaan seperti apakah yang akan dimiliki oleh orang berhikmat? Di dalam pasal ini juga terkandung penjelasan tentang kebahagiaan yang akan dimiliki oleh orang berhikmat, yaitu umur panjang atau panjang umur dan juga kesejahteraan ditambahkan kepadanya. Kebahagiaan yang berikut adalah mendapat belas kasihan dan penghargaan daripada pandangan Allah dan manusia. Yang berikut, orang yang berhikmat, kebahagiaannya adalah jalannya diluruskan oleh Tuhan. Tuhan menyembuhkan orang yang berhikmat. Lalu yang berikut, lumbung-lumbungnya akan diisi sampai penuh melimpah. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Dan kebahagiaan yang terakhir adalah dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana Tuhan mengasihi orang yang berhikmat, yaitu dengan menegur, mengajar, dan mendidik orang yang berhikmat. Oleh karena itu, jangan menganggap enteng didikan Tuhan dan jangan putus asa apabila diperingatannya. Ibrani pasal 12 ayat 5 dan 6. Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, keuntungan orang yang mendapat hikmat melebihi keuntungan perak. Dan hasil daripada orang yang memperoleh pengetahuan atau kepandaian melebihi emas. Itulah kebahagiaan orang berhikmat. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat firman-Mu, menasihati kami agar kami terus berpegang kepada firman-Mu dan terus melakukan perintah-Mu dalam hidup kami. Maka kebahagiaan yang berasal daripada-Mu akan menjadi bagian kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.